Halo, saya Tri Mariono, guru PJOK dari SDN 1 Ngerayung Kabupaten Trenggalek. Ini adalah cerita praktik baik saya dengan judul Implementasi Asesmen Otentik dalam Pembelajaran PJOK. Cerita praktik baik ini saya susun setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK bersama BBGP Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Mari kita simak bersama. Latar belakang dari praktik baik ini yaitu nilai pengetahuan PJOK seringkali memiliki rentang nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai keterampilan peserta didik. Beberapa kali guru menemukan jawaban peserta didik yang asal-asalan. Bahkan beberapa peserta didik malah tidak begitu peduli dengan nilai dari mata pelajaran PJOK dibandingkan matematika, IPA, atau pelajaran lainnya. Ketika saya mengikuti kegiatan PKG PJOK bersama BBGP Provinsi Jawa Timur, saya menyadari penyebab rendahnya nilai PJOK. Selain model pembelajaran PJOK yang digunakan guru cenderung monoton, ternyata asesmen yang digunakan pun kurang mampu mengukur kemampuan peserta didik. Terlepas dari kurangnya aset yang dimiliki sekolah dalam menunjang pembelajaran PJOK, rupanya asesmen pembelajaran juga memberikan pengaruh besar dalam pengukuran kemampuan peserta didik. Tujuan pembelajaran PJOK tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsial. Namun, agar peserta didik mampu menggunakan keterampilan gerak tersebut dalam situasi aktivitas nyata. Hal ini akan mendorong kepercayaan diri dan motivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas jasmani di luar sekolah. Asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Asesmen otentik dapat mendorong perbaikan pembelajaran dan juga sebagai bagian dari proses belajar. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik baik ini perlu dibagikan agar seluruh pendidik memahami bahwa asesmen otentik perlu diimplementasikan bahkan pada semua mata pelajaran agar benar-benar mengukur kemampuan peserta didik. Sehingga dapat diketahui ranah mana saja yang kurang agar dapat dilakukan refleksi dan tindak lanjut. Para profesor dan ahli di bidang PJOK di dunia seperti Paul A. Dars, George Graham, Paul M. Wright, Jacqueline Lealun, Judith Ring dan lain sebagainya menyarankan penggunaan asesmen otentik digunakan dalam pembelajaran PJOK. Asesmen otentik memiliki berbagai manfaat yang mendukung peningkatan kualitas belajar peserta didik diantaranya. Menekankan pada keterampilan praktis, mengukur kemampuan sebenarnya, mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif, menguatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan metakognitif, meningkatkan umpan balik dan perkembangan peserta didik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini? Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik baik ini yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah meneliti dan menemukan solusi yaitu menggunakan asesmen autentik untuk mengukur kemampuan peserta didik, selanjutnya melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah agar mengimplementasikan asesmen autentik dalam penilaian pembelajaran. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Terkadang, tantangan muncul pada saat mendesain asesmen autentik. Guru harus hati-hati dalam merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan rancangan rubrik penilaian agar dapat mengukur kemampuan peserta didik dengan objektif. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam praktik baik ini antara lain guru dan peserta didik. Guru dan peserta didik terlibat dalam perancangan desain asesmen autentik ini karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dan guru memperhitungkan suara peserta didik. Selanjutnya adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Langkah pertama, melalui kegiatan PKG PJOK yang diselenggarakan BBGP Provinsi Jawa Timur tahun 2024, guru mengeksplorasi berbagai modul diantaranya pendekatan pembelajaran berpihak pada peserta didik, berbasis aset, isu-isu sosial, pengembangan kurikulum, pengajaran yang efektif, dan berbagai model pembelajaran, seperti pembelajaran gerak, kebugaran, dan sport education.
Selanjutnya, langkah kedua adalah mengaitkan seluruh pemahaman tersebut dengan proses asesmen yang berpihak kepada peserta didik, khususnya dalam bentuk asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana kita dapat menyelaraskan konsep-konsep ini dan menerapkan pendekatan asesmen otentik untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik, menjembatani hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya dengan praktik pengukuran yang otentik dan relevan. Asesmen pembelajaran seharusnya membentuk kesinambungan yang jelas antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses penyusunan asesmen otentik ini. Desain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK sebagaimana dalam pembahasan konsep dasarnya menunjukkan bahwa asesmen otentik berupa Performance Based Assessment, PBA, yang melibatkan pendekatan yang menekankan pada asesmen keterampilan dan pengetahuan melalui kinerja nyata dalam aktivitas jasmani. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain asesmen otentik meliputi langkah-langkah perancangan asesmen dan strategi pelibatan peserta didik dalam asesmen pembelajaran PJOK. Berikutnya kita akan membahas langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancanglah aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Keempat, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. 5. Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. 6. Beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. 7. Lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respons mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. 8. Dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. 9. Revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. 10. Refleksi. Merefleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Berikut ini mari kita simak contoh implementasi asesmen otentik pada materi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif pada siswa kelas 3. Selamat pagi anak-anak. Hari ini masuk semua? Masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 ya. Hadir semua. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa dahulu agar kita diberi kelancaran. Berdoa dipimpin oleh Aska. Ya, mulai yuk. Siap gerak. Berdoamu. Yuk dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Sudah selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu yang lalu tentang gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Ya.
untuk yang hari ini tujuannya yaitu kita mengetahui apa itu gerak manipulatif, nah, kemudian bisa mempraktekkan gerak kombinasi lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif pada permainan bola kasti. Nah, masih ingat apa itu lokomotor? Ingat. Ingat. Non-lokomotor? Ingat. Kalau manipulatif? Belum. Nah, nanti yang akan kita pelajari yaitu manipulatif ya. Lokomotor adalah gerak yang pindah tempat. Contohnya berlari, apalagi berjalan. Nah, kemudian yang non lokomotor, Mengayun. mengayun, melompat, non lokomotor apa lokomotor? Komentar. Meloncat berpindah tempat apa tidak? Tidak. Meloncat? Iya, kalau iya berarti lokomotor. Motor. Sekarang kalau kamu belum kenal manipulatif, manipulatif adalah gerak tubuh yang dibantu dengan alat. Alatnya apa saja? Bisa bola, bisa tongkat, bisa simpai. Simpai itu apa? Simpai yang untuk goyang-goyang loh. Ngomong. Walau tahu. Eh? Untuk dari program. Tunggu, hula hoop ngarani sama. Hula hoop. Nah, itu simpai. Kemudian ada kalau loncat menggunakan untuk apa? Loncat menggunakan apa biasanya? Kaki. Alatnya? Tangan. Tali. Nah, jadi tali. Kemudian apa lagi ya? Nah, jadi ini nanti kamu dapat mengkombinasikan antara lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Berarti ada 3 gerak tadi. Nanti kita gerakan ada yang mengayun, ada yang melangkah atau berjalan. Kemudian kita menggunakan alat. Nah, kalau menggunakan alat nanti disebut gerak manipulatif. Gerak tangan ini harus gerak loh ya. Gerak itu mengayunkan tangan juga gerak. Geleng-geleng kepala juga gerak. Nah ya, nanti kalian mengamati temannya. Mengamati temannya, apakah teman kamu sudah melakukan kombinasi antara manipulatif, lokomotor, non lokomotor ya. Nanti diamati gerakannya temannya, saling mengamati. Nanti dilaporkan, nanti di tugasnya ada lembar pengisian, nanti ditulis ya. Ya. Sebelum kita mengawali kegiatan, marilah kita melakukan pemanasan dulu ya. Ini nanti kamu mencoba gerakan yang pertama yaitu melempar tanpa bergerak ya. Melempar tanpa bergerak, ngerti? Melempar. Untuk kenapa? Jaraknya dia ke belakang ke ini kelompoknya kelompok hijau. Tak bagi bola 2. Ini belum yo. Cici. Ayo, tak sepai. Ayo jejer. Berbanjar ke belakang. Ini jaraknya 3 meter. Memasukkan bola dengan jarak 3 meter. Yuk, kene belakangnya kono. Belakangnya kono. Bolanya dikasihkan satu-satu. Nek ndak roto nanti gantian. Kene Kak, sampean Kak. Ya. Nanti melempar begini. Melempar tanpa berpindah tempat. Maksudnya begini saja. Melempar. Ya. Melempar tanpa gantian ya. Setelah melempar ganti belakangnya, yang depan geser ke belakang. Nanti saya yang mengambilkan bolanya.
Iki jaraknya 3 meter loh ya, hati-hati loh, aduh. Dicoba di depan tanpa berpindah tempat, berarti sampean melemparnya tidak bergerak. Yuk dicoba kelompok merah, yuk dicoba kelompok hijau, masukkan. Diukur kecepatannya ya. Yuk, parah. Wih, ganti lah, belakang lah. Yuk, masuk. Masukkan, oh. Yuk, ganti. Ya, berpindah tempat. Aku lah. Sambil mengamati temannya, apakah dia berpindah tempat atau enggak. Alah, kurang. Iya, belum. Oke. Bagaimana, sudah? Semuanya sudah melempar semua? Sudah? Sudah. Nah, ini tadi yang kamu lakukan itu Mas, namanya manipulatif, melempar tanpa berpindah tempat. Sekarang kita membuat kombinasi melangkah dan melempar, ya. Berarti ada jarak rotok mundur. Nanti kita melangkah, kemudian melempar, ya. Berarti ada kombinasi antara lokomotor dan manipulatif. Paham enggak? Paham. Ya, paham ya, Le. Pinter aku kelas 3. Apakah seluruh? Ma. Yuk, dicoba melangkah kemudian melempar. Melangkah. Yuk, dicoba. Melangkah dulu kemudian melempar. Melangkah dulu, Pak. Melangkah kemudian melempar. Ya, mlaku terus komburi ning ngarep ngono iki wis melangkah jenenge. Nah. Terus. Iya, melangkah. Parah belum. Ayo. Aku parah, parah. Video berikutnya merupakan implementasi asesmen otentik pada materi passing bawah pada permainan bola voli di kelas 6. Karena pembelajaran di kelas tinggi, peserta didik lebih antusias mengeksplorasi kemampuannya.
dilakukan sekarang menggunakan bola. Tapi bagaimana? Kita buka selebar ini dan badan ada di ujung kaki. Dan nanti lepas caranya nanti pukul bola, lemparkan, lambungkan bola ke 5 kali, kemudian yang ganti yang belakang maju, yang sudah belakangnya ya sudah paham ya, dilempar, dilambungkan, kemudian dipukul ya, seperti tadi. Mau bentuknya di tekuk badan, berat badan ada di ujung kaki. Coba kita cara ini ya. Coba ya rapopo harus langkah pemanasan kita pelajari nanti ada berpindah tempat, berbeda tempat, mari pelatih. Ke atas, kemudian dipukul, ditangkap lagi, dilemparkan lagi. Karena ini masih latihan. Kalau sudah bisa ya diteruskan terus dilanjut aja. Ditangkap.
Pelajaran hari ini sangat senang. Oke. Pelajaran hari ini sangat senang. Bagaimana dampak dari aksi yang telah dilakukan? Setelah melakukan pembelajaran menggunakan asesmen autentik, guru dapat mengamati dan menilai kemampuan peserta didik dalam melakukan rangkaian praktik gerakan olahraga dengan lebih terukur. Pelibatan peserta didik dalam asesmen memiliki dampak positif diantaranya. 1. Penetapan tujuan pribadi. Peserta didik berpartisipasi dalam proses menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, serta memantau kemajuan mereka sendiri terhadap pencapaian tujuan tersebut. 2. Refleksi diri. Peserta didik merefleksikan kemajuan belajar mereka, tindakan yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan keterampilan atau pemahaman mereka dalam aktivitas jasmani. 3. Penilaian teman sebaya, peer assessment. Peserta didik saling memberikan umpan balik dan menilai kemajuan teman sekelas mereka dalam aktivitas jasmani. 4. Portofolio pembelajaran. Peserta didik mengumpulkan dan menyimpan contoh-contoh pekerjaan atau prestasi mereka dalam bentuk portofolio. 5. Pembuatan rubrik penilaian. Mengikut sertakan peserta didik dalam menyusun rubrik penilaian untuk diri mereka sendiri merupakan strategi yang dapat memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang kriteria penilaian dan membangun tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon ini diperoleh melalui teknik wawancara kepada peserta didik dan kepala sekolah. Respon dari peserta didik sangat antusias dan semangat mengikuti proses pembelajaran, karena mereka diberi ruang untuk berdiskusi terkait dengan kriteria penilaian yang dapat mereka capai dan penuhi. Respon dari kepala sekolah mendukung langkah-langkah dan strategi penilaian yang guru lakukan. Beliau berharap agar kami para guru selalu berinovasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Keberhasilan yang dilakukan guru tentu saja berkat dukungan dari peserta didik dan kemauan kuat dari guru serta dukungan dari fasilitator PKGPJOK, rekan sejawat dan kepala sekolah. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, maka perlu dilakukan analisis permasalahan yang dialami oleh peserta didik, menganalisis solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang serta pada saat aksi dilakukan sesuai dengan perencanaan. Pada pembelajaran PJOK, guru dapat menggunakan berbagai model pembelajaran yang dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka. Tentu saja hal ini harus didukung dengan teknik penilaian atau asesmen yang tepat. Oleh karena itu, asesmen otentik dapat menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan penilaian pembelajaran PJOK. Demikian tadi cerita praktik baik yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa lagi di cerita praktik baik yang lainnya.